杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kalian terlalu memuji saya, semuanya. Saya hanya kebetulan tahu sedikit tentang itu. Jawab Lansun dengan rendah hati, tanpa sedikit pun kesombongan atau keangkuhan karena dipuji. Nada suaranya tenang dan saat berbicara, matanya yang indah tertuju pada Teratai Taimyo. Ekspresinya serius. Ia berkata dengan suara berat. Ramuan spiritual itu adalah Teratai Taimyo. Mendengar ini, Yangka mengangkat alisnya, diam-diam memuji Lansun atas latar belakangnya yang luar biasa dan pengetahuannya yang luas. Jika dia tidak mendapatkan slip Gyeokgong Sunmo, dia tidak akan bisa mengenali Teratai Taimyo. Di seluruh dunia, tidak banyak orang yang bisa mengenali ramuan spiritual seperti itu dan mengetahui khasiatnya. Memang, Zhuang Bufan mengangguk sedikit dari samping. Sepertinya dia juga sudah menduga ini sebelumnya, tetapi dia tidak yakin. Sekarang setelah mendengar kata-kata Lansun, dia langsung tahu bahwa dugaan sebelumnya benar. Di antara para penonton, sebagian besar tetap acuh tak acuh setelah mendengar kata-kata Taimyo Baulian. Ekspresi mereka hampir tidak berubah, namun hanya beberapa yang tegang, jelas mengetahui sesuatu. Putri, apa itu Taimyo Baulian? Apakah Anda bisa memakannya? Xia Sheng tiba-tiba bertanya sambil menyeringai. Dasar bodoh. Di sampingnya Xiao Baiyi menggelengkan kepalanya, menggosok dahinya, jelas malu dikaitkan dengan Xia Sheng. Dia bergumam. Jika Anda tidak tahu apa-apa, jangan bicara. Anda telah mempermalukan kuil. Murong Xiu wajahnya memerah, mengangguk dengan penuh semangat, menatap Xia Sheng dengan jijik. Perilaku Xia Sheng sebagai murid senior kuil benar-benar membuat mereka berdua merasa sangat malu. Xiao Bai, Anda tahu? Xia Sheng segera menoleh ke Xiao Baiyi, lalu tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, benar, di kuil ini Anda yang paling berpengetahuan. Anda mungkin benar-benar tahu sesuatu. Katakan pada saya cepat, apa saja manfaat luar biasa dari Teratai Taimyo ini? Wajah Xiao Baiyi tampak tegas saat ia menatapnya tajam, menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu perlahan berkata, Teratai Taimyo lahir sesuai dengan hukum langit dan bumi. Ia terbentuk dengan menyerap esensi matahari dan bulan, dan merupakan harta karun yang tak tertandingi dan obat mujarab. Lingkungan dan kondisi pertumbuhannya tidak mungkin diprediksi dan tempat kemunculannya sangat beragam. Ia dapat muncul di mana saja di dunia, terlepas dari apakah ada energi spiritual di dunia. Tetapi, teratai harta karun tertinggi ini unik di dunia, mengingat hanya ada satu teratai harta karun tertinggi di dunia, mustahil ada yang kedua. Mendengar ini, Xia Sheng tak kuasa menahan diri untuk bersiul, berseru kaget. Ini benar-benar sangat berharga. Xiao Baiyi mengabaikannya dan melanjutkan. Dan efeknya tidak kurang dari berkah besar bagi para praktisi bela diri seperti kita. Ia dapat meningkatkan peluang kita untuk maju ke alam kaisar. Dan itu peningkatan absolut. Dengan kata lain, jika Anda Wuchang atau kakak Suang mengonsumsi teratai harta karun tertinggi ini, kalian pasti akan mencapai alam kaisar dalam waktu singkat. 5 tahun? Sedangkan saya mungkin butuh 10 tahun atau bahkan lebih lama. Bagaimana dengan saya? Xiao Zhen yang diabaikannya oleh Xiao Baiyi segera berteriak dengan tidak senang. Xia Sheng menyeringai dan berkata, bahkan tanpa benda ini saya masih bisa maju ke alam kaisar, jadi itu tidak begitu berharga.
Apa yang Anda tahu? Xiao Baiyi melirik dingin. Sepanjang sejarah banyak jenius seperti Anda berpikir bahwa maju ke alam kaisar akan mudah, tetapi pada akhirnya mereka tetap terjebak di rintangan terakhir itu, tidak dapat melangkah maju lagi sepanjang hidup mereka. Di dunia ini tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka pasti dapat maju ke alam kaisar. Mereka yang berani berpikir seperti itu seringkali berakhir gagal. Namun ada beberapa orang yang bakatnya tidak terbaik, tetapi kemauannya kuat, yang telah berhasil mencapai alam kaisar. Tarata tertinggi adalah semacam jaminan untuk maju ke alam kaisar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Baiyi, Xia Sheng segera terdiam, mengerutkan kening dan berdiri di sana sambil berpikir keras. Sebaliknya, para penonton setelah mendengar penjelasan Xiao Baiyi, semuanya menunjukkan keinginan yang membara saat mereka menatap teratai agung. Apa yang mereka lihat bukanlah sekadar ramuan spiritual, tetapi jalan lebar menuju alam kaisar. Semua pendekar bela diri yang memasuki tanah 4 musim berada di alam sumber Do. Banyak yang bahkan berada di tingkat ketiga. Para pendekar bela diri hanya satu atau beberapa langkah lagi dari alam kaisar. Sekarang dengan kesempatan luar biasa di hadapan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Jadi bukan karena kehadiran para ahli dari beberapa sekte teratas. Banyak yang sudah tidak dapat menahan diri dan mencoba merebutnya. Pada saat itu puncak gunung ini pasti akan menjadi tempat pertumpahan darah dan pertarungan pedang. Dihadapkan dengan ramuan spiritual seperti itu, kemungkinan besar tidak ada yang akan tetap rasional. Begitu mata mereka memerah karena amarah, mereka bahkan akan bertarung dengan sama murid mereka untuk menciptakan jalan berdarah di antara mereka. Saya sudah mengerti betapa berharganya dan kegunaan Taimyo Baiyi Lian. Tetapi apa hubungannya ini dengan halangan yang mulia putri sebelumnya terhadap saya untuk meminum obat itu? Wu Chang tiba-tiba berbicara dingin. Tampaknya dia masih sangat khawatir tentang penghalang Lan Xun sebelumnya terhadapnya untuk meminum obat itu dan bersikeras agar Lan Xun memberinya penjelasan. Lan Xun tersenyum tipis dan berkata, "Kakak Xiao Bai sudah banyak bicara. Jadi izinkan saya berbicara selanjutnya." Di sisi lain bibir Xiao Bai berkedut, hatinya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Dia merasa bahwa nama Xiao Bai mungkin tidak akan pernah terhapus seumur hidupnya, karena bahkan seseorang seperti Lan Xun telah memanggilnya dengan nama itu lebih dari sekali. Dia segera menunjukkan ekspresi sedih yang tak terucapkan. Air mata mengalir di wajahnya. Sementara itu Lan Xun melanjutkan, "Meskipun teratai Taimyo sangat berharga, itu tetap hanya ramuan spiritual yang secara inheren penerapuh. Sebelum matang, khasiat obatnya tentu saja tidak mencapai potensi penuhnya. Jika Kak Wu Chang dengan gegabah memetiknya barusan, khasiat obatnya pasti akan sangat rusak dan tidak akan lagi memiliki efek ajaib seperti itu. Serasa Kakak Wu Chang tidak ingin hal itu terjadi, kan?" Dia bertanya kepada Wu Chang sambil tersenyum. Mendengar itu Wu Chang berkata dingin, "Karena Yang Mulia telah berkata demikian, maka sebaiknya saya menunggu sedikit lebih lama. Namun saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar teratai Taimyo ini matang sepenuhnya." Lan Xun terdiam sejenak mengamati teratai Taimyo untuk beberapa saat dan berkata, "Sekitar 1 hari. Tepat sebelum pintu keluar ditutup." Wu Chang bergumam pada diri sendiri lalu berteriak, "Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu sampai saat itu. Sebelum itu jika ada yang berani menginginkan teratai Taimyo ini, jangan salahkan saya jika saya bersikap kejam." Sambil berbicara, dia menoleh dan melihat sekeliling. Kedua matanya satu merah dan satu putih, memancarkan cahaya menyeramkan yang membuat merinding. Mendengar ini, Yang Ke tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun Wu Chang tampaknya bertekad untuk mengendalikan sepenuhnya teratai Taimyo, ini berarti tidak akan ada gangguan lebih lanjut sebelum ramuan spiritual itu matang.
Setelah ramuan spiritual itu matang, semua orang harus mengadakan metode mereka sendiri untuk memperebutkannya. Saya juga ingin meminta semua orang untuk menunggu beberapa saat hingga teratai Temio matang sebelum membuat rencana apapun, kata Lan Xun dengan sungguh-sungguh. Namun, izinkan saya memperjelas. Begitu teratai Temio matang, jika tidak dikonsumsi atau dimurnikan menjadi pil dalam waktu 3 jam, khasiat obatnya akan menghilang sepenuhnya. Begitukah? Wuchang merutkan kening. Teratai Temio bagaimanapun juga adalah benda yang menentang langit dengan efek yang menentang langit. Jadi hukum langit dan bumi secara alami akan menciptakan beberapa batasan untuk menahannya. Lan Xun tersenyum tipis. Kalau begitu mudah, makan saja saat sudah matang. Xia Zheng menyeringai. Xiao Baiyi menoleh dan menatapnya dan dingin, berkata, "Mengapa Anda baru tahu cara memakannya hari ini?" Xia Zheng terkekeh dan menggaruk pipinya. Langsung tiba-tiba menghela nafas lagi dan berkata, "Jika memungkinkan memurnikannya menjadi pil Taimio akan menjadi pilihan terbaik. Hanya ada satu ramuan spiritual ini dan ketika harus memperebutkannya, pedang tidak mengenal mata dan tinju tidak kenal ampun. Lagi pula dia adalah putri kaisar bulan terang. Seringkali pertimbangannya tidak didasarkan pada kepentingannya sendiri, melainkan pada kepentingan seluruh wilayah selatan. Sama seperti dia hanya mengambil harta karun kaisar palsu dari kuil waktu. Saat ini meskipun dia senang bahwa teratai agung telah muncul di tanah 4 musim ini, dia juga menunjukkan kekhawatiran yang cukup besar terhadap potensi pertempuran sengit yang mungkin terjadi. Semua yang hadir adalah elit di antara kultivator alam sumber Do di wilayah selatan. Jika banyak korban jiwa terjadi karena perebutan satu ramuan spiritual, itu akan menjadi kerugian besar bagi wilayah selatan. Putri, Anda bercanda. Ramuan langka dan berharga seperti itu untuk dimurnikan menjadi pil, kemungkinan besar membutuhkan campur tangan seorang alkemis tingkat kaisar. Menurut Putri, ramuan ini harus dikonsumsi atau dimurnikan dalam waktu 3 jam setelah matang. Di mana kita dapat menemukan alkemis tingkat kaisar dalam waktu sesingkat itu? Wuchang mencibir. Langsung menggelengkan kepalanya berkata, "Tidak perlu seorang alkemis tingkat kaisar, seorang alkemis tingkat sumber Do sudah cukup. Namun kita semua fokus pada seni bela diri. Dari mana kita akan menemukan waktu untuk mempelajari alkimia? Alkemis tingkat sumber Do juga tidak mudah ditemukan." Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, diam-diam mengeluh. Dia merasa bahwa krisis saat ini tidak dapat dipecahkan dan mereka telah melewatkan kesempatan emas. Hanya ada satu ramuan spiritual. Jika dikonsumsi, hanya satu orang yang bisa mendapatkannya. Tetapi jika dimurnikan menjadi pil, ceritanya akan berbeda. Tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Jika Yang Mulia mempercayai saya, mengapa tidak membiarkan saya mencobanya?" Mendengar ini, semua orang terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Langsung juga buru-buru menoleh dan setelah mengenali siapa yang berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi aneh dan bergumam, "Saudara Yang, Anda..." Xiao Zhen juga mengamati Yang Ke dengan ekspresi yang sangat menarik dan setelah beberapa saat tak kuasa menahan diri untuk mencibir. "Anda tahu apa yang Anda katakan? Tidakkah Anda mendengar apa yang baru saja dikatakan Yang Mulia Putri?" "Tentu saja, saya mendengarnya dengan jelas." Yang Ke tersenyum tipis, tetap tenang dan terkendali bahkan di bawah tatapan semua orang. Zhuang Bufan yang duduk bersila di sana juga menatap Yang Ke dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Xia Zheng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik lengan baju Yang Ke berbisik, "Saudara Yang, saya rasa ini bukan ide yang bagus. Jika Anda benar-benar ingin memonopoli teratai Temio itu, sebaiknya Anda pikirkan cara lain. Berpura-pura menjadi alkemis tingkat sumber Do akan terbongkar dengan sangat cepat."
Dia jelas berpikir bahwa Yangke memiliki motif tersembunyi dalam mengatakan ini. Jadi dia diam-diam menasihatinya untuk menghindari kehilangan muka dan menjadi sasaran kritik semua orang. Jika itu terjadi, mungkin tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Xia Sheng berbicara pelan, tetapi semua orang yang hadir dengan telinga mereka yang tajam mendengarnya dengan jelas. Mereka semua menatap Yangke dengan marah, menganggapnya sangat hina dan tidak tahu malu karena berani merencanakan skema seperti itu. Saya tidak menyamar sebagai siapapun. Yangke tersenyum percaya diri dengan bangga menyatakan, saya adalah seorang alkemis tingkat sumber Do. Mendengar ini semua orang terdiam menatap Yangke dengan ekspresi aneh. Angin sepoi-sepoi bertiup dan puncak gunung menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat tawa keras terdengar. Xiu Chen menunjuk Yangke dengan jijik berkata, Anda seorang alkemis tingkat sumber Do. Apa Anda pikir alkemis itu sesuatu yang bisa Anda ambil begitu saja di jalanan? Nah, sebaiknya Anda berpikir dulu sebelum bicara, atau Anda akan menyesal. Dia tidak lagi menyembunyikan penghinaan di matanya. Penghinaannya semakin ganas. Kakak Xiu mengenal saya dengan baik. Yangke memberikan kepalanya menatap Xiu Chen. Xiu Chen mendengus dingin. Jika bukan karena perjalanan ke negeri 4 musim ini, saya bahkan tidak akan mengenal orang asing seperti Anda, apalagi memahami Anda. Dia tampak sama sekali mengabaikan Yangke. Benar. Yangke tersenyum tipis dan berkata, karena kakak Xiu tidak memahami saya, mengapa Anda begitu yakin bahwa saya bukan alkemis tingkat sumber Do? Logika Anda cukup aneh. Ini, Xiu Chen merutkan kening, agak tak berdaya untuk membantah, tetapi tetap keras kepala, berkata, lagi pula orang seperti Anda tidak mungkin menjadi alkemis tingkat sumber Do. Jika Anda hanya mencoba mencari masalah, saya sarankan Anda untuk segera menyerah. Kalau tidak, begitu dia selesai berbicara, Zhuang Pufan tiba-tiba angkat bicara. Kakak Yang, Anda telah menjaga tempat ini selama ini, tidak membiarkan siapapun mendekati teratai Temio. Apakah karena Anda sudah tahu segalanya tentangnya? Dia baru saja bertarung hebat dengan Yangke dan meskipun akhirnya kalah, itu tidak mempengaruhi kesan baiknya terhadap Yangke. Sama seperti Yangke menganggap Zhuang Pufan sebagai orang baik. Zhuang Pufan juga menganggap Yangke baik-baik saja. Jadi dia ingin membantunya saat ini, karena itulah kata-katanya. Oh. Mendengar kata-kata Zhuang Pufan langsung mengangkat alisnya dan menatapnya dan heran. Kakak Zhuang, maksudnya kakak yang telah menjaga tempat ini selama ini? Benar, ketika saya datang ke sini, kakak Yang adalah satu-satunya yang ada di sini. Dia juga yang pertama tiba ketika teratai Temio lahir. Zhuang Pufan mengangguk sedikit. Kakak Yang, apa yang kakak Zhuang katakan? Langsung menatap Yangke. Iya. Yangke mengangguk pelan. Saya datang ke sini ketika teratai Temio pertama kali lahir dan saya tahu apa itu dan untuk apa kegunaannya. Jadi saya menjaganya di sini. Menyingkirkan banyak orang yang tidak tahu apa-apa. Awalnya saya ingin menjaganya dan memanennya ketika sudah matang, tetapi saya tidak menyangka semua orang akan kembali lebih awal. Dan kemudian situasi ini terjadi. Pada titik ini, Yangke tersenyum pahit. Apakah Anda benar-benar seorang alkemis? Mata langsung berbinar aneh. Jika dia bukan seorang alkemis, bagaimana dia bisa mengidentifikasi ramuan langka dan berharga seperti teratai Temio dengan akurat? Bahkan seseorang seperti Zhuang Pufan hanya bisa berspekulasi, tidak bisa memastikan. Hanya seorang alkemis dengan keterampilan luar biasa dan pengetahuan mendalam yang mungkin dapat mengidentifikasi teratai Temio. Jika langsung sebelumnya meragukan kata-kata Yangke, berpikir bahwa dia hanya berpura-pura menjadi alkemis untuk mengaburkan masalah seperti yang dikatakan Xia Sheng, maka sekarang langsung memiliki sedikit kepercayaan diri. Iya, Yangke mengangguk dengan sungguh-sungguh. Anda juga seorang alkemis tingkat sumber Do? Ekspresi langsung cerah.
Saya bilang iya, tapi sayangnya beberapa orang tidak percaya pada saya. Yang Ke mengangkat bau. Tatapannya sengaja atau tidak sengaja menyapu Xiao Chen, sehingga Xiao Chen tak kuasa memasang wajah serius dan berkata, siapapun bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Saya Xiao, bahkan mengatakan saya ada seorang alkemis tingkat kaisar, dan Anda percaya pada saya? Yang Ke mengangkat bau, tampak tak berdaya, namun langsung tersenyum dan berkata, terlepas dari benar atau tidaknya, kita bisa memverifikasinya dengan mata kepala sendiri. Selama kakak yang bisa memurnikan sejumlah pil tingkat sumber do di tempat, masalah ini bisa diselesaikan. Masih ada banyak waktu sekarang. Cukup bagi kakak yang untuk memurnikan pil. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan kakak yang. Sebelum Yang Ke bisa berbicara, Xiao Chen berkata dari samping, beraninya dia melakukan itu. Jika dia benar-benar melakukannya, bukankah dia akan merusak dirinya sendiri? Langsung tak kuasa menatap tajam Xiao Chen sebelum menghentikan ocehannya yang tak henti-hentinya. Yang Ke merutkan kening, tampak gelisah. Apakah memang harus seperti ini? Langsung tersenyum dan berkata, apakah kakak yang kurang percaya diri? Meskipun saya juga berpikir tidak mungkin kakak yang berbohong seperti ini, tapi masalah ini sangat penting. Jika kakak yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pil misteri tertinggi, lebih baik jangan bertindak gegabah. Jika tidak, itu akan menjadi pemborosan sumber daya yang berharga. Yang mulia benar. Zhuang Pufan juga mengangguk. Meskipun memurnikan pil dapat memberi banyak orang kesempatan, jika obat spiritual itu rusak, itu akan menjadi kerugian. Paling buruk, ketika obat spiritual itu matang, semua orang dapat bersaing untuk mendapatkannya dengan cara mereka sendiri. Kakak Yang, pikirkan baik-baik. Dia juga sengaja memberi Yang Ke jalan keluar, itulah sebabnya dia mengatakan itu. Tanpa diduga, Yang Ke hanya berpikir sejenak sebelum berkata, membuktikannya tidak masuk akal, lagi pula tidak ada yang percaya saya. Anda benar-benar seorang alkemis tingkat sumber do. Sasen terkejut menatap Yang Ke dengan ekspresi seperti sedang melihat monster. Xiao Baiyi dan Zhuang Pufan juga tercengang, seolah-olah mereka telah melihat hantu di siang bolong. Hanya mereka berdua yang benar-benar tahu seberapa kuat Yang Ke. Yang satu telah bertarung sengit dengan Yang Ke di platform diskusi do, dan yang lainnya baru saja bersaing dengannya dalam pertarungan kekuatan asal. Namun Yang Ke dengan kultivasinya di tingkat pertama alam asal do telah mengalahkan keduanya. Prestasi seperti itu yang dicapai dengan kultivasi seperti itu jelas merupakan hasil dari pengalaman bertahun-tahun dan terobosan yang kuat. Orang bisa membayangkan betapa tekunnya Yang Ke berkultivasi. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia punya waktu untuk mempelajari alkimia? Namun dia secara misterius menjadi seorang alkemis tingkat asal do. Bahkan seseorang yang mulai berkultivasi sejak dalam kandungan pun tidak dapat mencapai tingkat ini. Tetapi nada dan ekspresi Yang Ke menegaskan bahwa dia memang seorang alkemis tingkat asal do. Ini mengejutkan Xiao Baiyi dan Zhuang Pufan. Tapi bahkan jika saya membuktikan bahwa saya adalah seorang alkemis tingkat asal do, saya tetap tidak bisa memurnikan pil misteri tertinggi. Yang Ke merutkan kening. Apa maksud Anda? Langsung bertanya dan heran. Alkimia membutuhkan bahan kan? Yang Ke menatapnya dan berkata, resep pil Taimyo membutuhkan total 19 jenis ramuan obat. Saya sengaja mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk alkimia sebelumnya. Tetapi sayangnya, saya hanya berhasil mengumpulkan 18 di antaranya. Salah satunya hilang. Jadi, dia memeriksa cincin spesial orang lain untuk mencari bahan untuk memurnikan pil Taimyo. Secercah pemahaman terlintas di benak Zhuang Pufan, dan dia segera mengerti mengapa Yang Ke bertindak begitu tidak dapat dijelaskan sebelumnya. Jika itu perampokan, dia hanya memeriksa cincin spesial adik-adiknya, tetapi mengembalikannya tanpa menyentuh apapun. Jika bukan perampokan, apa maksud tindakannya? Baru sekarang Zhuang Pufan tiba-tiba mengerti. Setelah memahami ini, Zhuang Pufan tidak lagi meragukan klaim Yang Ke sebagai seorang alkemis tingkat sumber do.
Jika Yang Ke belum berencana untuk memberikan pil Taimyo, mengapa dia menggunakan metode seperti itu untuk mengumpulkan bahan? Dia mungkin terpojok. Lagi pula ini adalah negeri 4 musim dan teratai Taimyo akan segera datang. Dia tidak bisa meninggalkan posnya saat menjaganya. Jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan orang lain. Orang ini, Zhuang Bufan terkejut, tetapi secara lahiriah dia menekan emosinya, tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Saya ingin tahu, bahan apa yang kurang dimiliki kakak Yang? Jika Anda tidak keberatan, beritahu saya. Anda begitu banyak orang di sini, mungkin ada seseorang yang kebetulan memilikinya. Langsung bertanya sambil tersenyum. Setelah berbicara, dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berkata, "Tunggu sebentar. Bahan untuk memberikan pil pasti sangat berharga. Bahkan jika seseorang memilikinya, mereka mungkin tidak mau menyumbangkannya dengan sukarela." "Iya, Yang Mulia benar sekali." Yang Ke mengangguk sedikit. "Jika ada yang tidak mau menyumbangkan, ambil saja." Shochan mencibir. Bucang mencibir. "Bodoh, bagaimana Anda bisa mengambilnya jika mereka tidak mengatakan mereka memilikinya? Apakah Anda akan memeriksa cincin spesial setiap orang satu persatu?" "Kenapa tidak?" jawab Shochan. "Oh, jadi jika saya ingin memeriksa cincin spesial Anda bersedia?" "Jika saya memiliki bahannya, saya tentu tidak akan menyembunyikannya. Tidak perlu Anda meriksanya," jawab Shochan dengan serius. Baiklah. Langsung melurutkan kening, melambaikan tangannya untuk menyela. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya punya saran. Bagaimana kalau begini? Jika ada yang memiliki sesuatu yang dibutuhkan kakak Yang dan menawarkannya dengan sukarela, mereka dapat mengambil satu pil setelah pil Taimyo dimurnikan." "Yang Mulia, apakah itu benar-benar mungkin?" Yang Ke terkejut. Ekspresi yang lain juga berubah beberapa kali. Tampaknya tidak menyangka saran Lansun akan begitu mengejutkan. Lagi pula, bahkan jika Yang Ke benar-benar seorang alkemis tingkat sumber Do dan berhasil memurnikan pil tersebut, berapa banyak pil yang akan dihasilkan dalam satu bed? Memberikan satu pil terlebih dahulu akan membuat siapapun agak enggan. Langsung tersenyum tipis dan berkata, "Semua orang setara di hadapan kesempatan. Bukankah kalian semua suka berjudi? Mengapa kalian semua sekarang ketakutan?" Sambil berbicara, matanya yang indah menyapu semua orang. "Saudara Yang bahkan belum mengatakan obat spiritual apa yang dia butuhkan. Apa yang kalian takutkan? Mungkin obat spiritual itu ada di cincin spesial kalian. Kalian hanya perlu menyumbangkannya dan kalian bisa mendapatkan pil Taimyo. Sungguh kesempatan yang menguntungkan. Mungkin kita tidak akan mendapatkan apa-apa," gumam Xiaobai. Jika Yang Ke gagal memberikannya, maka dia memang tidak akan mendapatkan apa-apa. "Namun, saya punya pertanyaan lain," kata Zhuang Bufan. "Sudah Zhuang, silakan bicara." Langsung menatapnya sambil tersenyum. "Jika bahan terakhir yang dibutuhkan saudara Yang dimiliki oleh 2 orang atau beberapa orang, bagaimana ini harus diselesaikan?" "Itu mungkin saja terjadi, itu kelalaian saya." Langsung terdiam sejenak setelah mendengar ini, lalu tersenyum dan berkata, "Itu mudah diatasi. Jika itu terjadi, kita akan membandingkan usia ramuannya. Siapapun yang mengeluarkan ramuan tertua akan mendapatkannya. Kakak Yang." "Ide bagus." Zhuang Bufan mengangguk serius. "Ramuan yang lebih tua pasti akan memiliki efek yang lebih kuat, dan itu juga akan meningkatkan peluang pemurnian pil. Jika semua orang menganggapnya dapat diterima, maka..." Langsung tersenyum dan memandang semua orang, menunggu jawaban mereka. "Saya tidak keberatan, ini semua tentang keberuntungan, semua orang sama." Akhirnya seseorang berbicara lebih dulu, yang mengejutkan semua orang itu adalah Wuchang. Dia tampak sangat tertarik dengan saran tersebut. "Baiklah, saya suka saran ini, saya juga tidak keberatan." Xiaosheng mengangkat bahu.
Mari kita lakukan seperti yang dikatakan Yang Mulia. Zhuang Pufan juga berbicara. Ketiganya berbicara satu demi satu, mengatakan mereka tidak keberatan. Bahkan jika orang lain keberatan, mereka tidak berani berbicara. Selain itu, saran ini dibuat oleh Lan Xun sendiri. Menolak saat ini sama saja dengan menampar Lan Xun. Putri itu lembut, tetapi Xiao Chen tidak mudah dihadapi. Seketika suara semua orang serempak, sepakat bahwa saran Lan Xun sangat bagus. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Melihat persetujuan semua orang, langsung tersenyum dan menatap Yang Ke berkata, Saudara Yang, sekarang Anda bisa memberitahu saya ramuan obat apa yang Anda butuhkan. Mendengar kata-katanya, semua orang terdiam menatap Yang Ke. Banyak wajah menunjukkan sempuran, antisipasi dan kegugupan. Bagaimanapun ini adalah kesempatan yang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Jika mereka kebetulan memiliki ramuan yang disebutkan Yang Ke, mereka akan memiliki peluang besar untuk mendapatkan pil Taimyo. Itu adalah ramuan yang pada dasarnya memberikan akses langsung ke kekuatan kaisar. Siapa yang tidak tergoda? Jadi banyak orang bahkan merasakan jantung mereka berdebar kencang. Di bawah pengawasan semua orang, Yang Ke perlahan mengangkat tangannya. Dia mengatakan dengan lantang. 1. Membutuhkan jamur giok darah yang setidaknya berusia 5.000 tahun. Jamur giok darah itu memang ramuan obat yang langka. Langsung mengangkat alisnya, tersenyum dan melihat sekeliling, berkata, apakah ada yang memiliki apa yang dibutuhkan Kakak Yang? Jika kalian bisa menyediakannya, itu setara dengan mendapatkan ramuan tertinggi. Kesempatan seperti itu langka dan sulit didapatkan. Kata-katanya seolah menyampaikan kepercayaan diri yang luar biasa pada Yang Ke. Seolah-olah dia pasti akan berhasil memurnikan ramuan itu begitu bahan-bahan dibutuhkan terkumpul. Tidak jelas dari mana kepercayaan dirinya berasal. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang langsung menunjukkan kekecewaan. Jelas tidak ada yang memiliki ramuan spiritual seperti jamur giok darah. Namun beberapa seniman bela diri sibuk mencari cincin spesial mereka. Tiba-tiba tawa keras terdengar. Mengikuti suara itu, semua orang menoleh dan melihat seorang pria dengan kultivasi tingkat kedua alam sumber Do tertawa terbahak-bahak dan menggesturing dengan liar. Ketika dia melihat tatapan semua orang, dia terkejut dan segera menahan tawanya. Ekspresinya menjadi sangat kompleks. Apakah teman ini telah menemukan sesuatu? Tanya langsung sambil tersenyum. Pria itu segera melompat dari tempatnya. Menekan kegembiraan dan kebahagiaan batinnya. Dia menjawab dengan serius. Terima kasih kepada Yang Mulia. Saya memang memiliki jami giok darah di sini. Oh, langsung mengangkat alisnya juga agak senang. Silakan keluarkan dan biarkan saya melihatnya. Pria itu sedikit ragu dan langsung mengerti. Segera berkata, jangan khawatir, apa yang saya katakan selalu benar. Jika Anda benar-benar memiliki bahan obat yang dibutuhkan Saudara Yang, Anda pasti akan memiliki pil dalam pil Taimyo yang telah disempurnakan. Terima kasih Yang Mulia. Pria itu telah menunggu satu kata-kata langsung. Tanpa ragu-ragu lagi, dia segera mengeluarkan jamur linsi sepanjang sekitar setengah kaki dari cincin spesialnya. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, seolah-olah terbuat dari darah segar. Ini benar-benar jamur giok darah. Yang Ke tahu sekilas bahwa pihak lain tidak berpura-pura dan dengan cepat berkata, biarkan saya melihatnya. Pria itu memegang lingsing merah darah dengan kedua tangannya, tubuhnya sedikit gemetar. Dia memegangnya seolah-olah itu bukan ramuan spiritual, melainkan masa depannya yang cerah. Takut dia akan menjatuhkannya dan menghancurkannya. Mendekati Yang Ke, dia dengan hati-hati menyerahkan jamur giok darah kepadanya sebelum berdiri diam dengan ekspresi tegang dan penuh harap. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Mengapa kesempatan seperti ini tidak pernah jatuh ke pangkuan saya? Langit iri pada bakat. Sialan, Kanda.
Langit saya menolak untuk menerima ini. Suara gaduh terdengar di sekeliling, mengungkapkan kecemburuan, kebencian, iri hati, dan banyak lagi. Mendengar komentar-komentar ini, pria itu tidak bisa menahan rasa puas diri. Ekspresi puas terpancar di wajahnya. Ini memang jamur giok darah. Tiba-tiba Yangke mengerutkan kening dan berkata, tapi usianya belum cukup tua, hanya sekitar 5.000 tahun, yang masih jauh dari cukup. Apa? Mendengar ekspresi ini, pria itu berubah drastis. Dia menatap Yangke dengan mata lebar dan tergagap. Apa yang Anda katakan? Anda lihat lagi dengan seksama. Tidak perlu melihat. Sambil berbicara, Yangke mengembalikan jamur giok darah kepada pria itu dan berkata, warna jamur giok darah sedikit berubah setiap 1.000 tahun. Meskipun yang Anda bawa adalah jamur giok darah yang matang, cukup untuk memberikan sebagian besar ramuan spiritual. Itu tidak dapat digunakan untuk pil Taimyo. Jadi saya benar-benar menyesal mengecewakan Anda. Mustahil, seru pria itu semakin besar harapan. Semakin besar pula kekecewaannya. Dia pikir pil Taimyo akan berada dalam genggamannya, tetapi siapa sangka bahwa manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan, dan hal yang seperti itu akan terjadi pada saat yang krusial. Bagaimana dia bisa menerima ini? Perhatikan lagi dengan seksama. Dia menatap Yangke tanpa ampun. Yangke berkata, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa mencari orang lain untuk memeriksanya. Saya rasa di antara orang-orang di sini pasti ada seseorang yang juga bisa menentukan usia ramuan itu. Begitu selesai berbicara, Zhuang Pufan berseru dan lantang. Teman, saya Zhuang Pufan dari Istana Wuhua. Meskipun pemahaman saya tentang alkimia tidak sebaik kakak Yang, saya memiliki beberapa pengetahuan. Jika Anda mempercayai saya, mengapa Anda tidak membiarkan saya melihatnya? Mendengar ini, pria itu segera bergegas ke depan Zhuang Pufan dan menyerahkannya jamur darah giok kepadanya. Dibandingkan dengan Yangke yang merupakan orang yang tidak dikenal, nama Zhuang Pufan tentu saja sudah dikenalnya dan kata-kata pihak lain memiliki otoritas. Karena itu, dia menaruh harapannya pada Zhuang Pufan tanpa ragu-ragu, berharap Zhuang Pufan dapat membantah pandangan Yangke sebelumnya. Sembari menunggu, Zhuang Pufan telah dengan cermat memeriksa jamur darah giok. Tidak hanya itu, dia juga menghirup dalam-dalam aroma obat dari ramuan spiritual ini. Dan pada saat yang sama, dia menggunakan kuku jarinya untuk mengambil sedikit bubuk dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipinya. Gerakannya teratur dan sangat terampil, jelas menunjukkan bahwa dia bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Setelah beberapa saat, Zhuang Pufan perlahan menggelengkan kepalanya, mengembalikan gona derma merah darah kepada pria itu sambil berkata, penelitian saudara Yang tentang tanaman obat memang jauh lebih mendalam daripada milik saya. Dia dapat menentukan usianya hanya dengan satu padang. Saya sangat mengaguminya. Teman, jamur giok merah darah ini memang baru berusia 3.000 tahun. Bagaimana bisa begitu? Gumam pria itu pada diri sendiri, sangat kecewa. Dia tidak sepenuhnya mempercayai klaim Yangke bahwa Ganoderma merah darah itu baru berusia 3.000 tahun. Tetapi kata-kata Zhuang Pufan membuatnya tidak punya pilihan selain menerimanya. Para pendekar bela diri yang sebelumnya iri dan membenci pria ini sekarang tidak bisa menahan rasa senang atas kemalangan orang lain. Dengan begitu banyak orang di sini, apakah tidak ada orang lain yang memiliki jamur giok darah? Yangke menoleh dan melihat sekeliling, berteriak keras. Namun tidak ada yang menjawab. Yangke menghela nafas. Saudara Yang, jika kita menggunakan jamur giok darah berusia 3.000 tahun itu untuk memurnikan, langsung menurutkan kening kepadanya. Itu akan sia-sia. Yangke menjawab. Yang mulia seharusnya tahu bahwa semakin berharga ramuannya semakin menuntut bahan obat dalam pemurniannya.
Apalagi jamur giok darah yang berusia 2000 tahun lebih tua, bahkan beberapa ratus tahun lebih tua. Tidak akan cocok untuk menggunakan obat-obat. Sayangnya, Lansun menghela nafas pelan. Dia tahu persis apa yang dimaksud Yangke, tetapi dia hanya bertanya karena terharap. Semuanya memang waktu dan takdir. Xiaosheng tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, jamur giok darah bukanlah ramuan obat biasa. Memiliki satu saja sudah cukup. Apalagi yang kedua. Sepertinya kita harus memperebutkannya dengan cara kita sendiri. Sebenarnya, Lansun tampak malu dan berkata tanpa daya, saya memang memiliki jamur giok darah yang seharusnya memenuhi persyaratan kakak yang. Zhuoyan terkejut dan bertanya, lalu mengapa Anda tidak mengeluarkannya, Yang Mulia? Yang Ke juga menatap Lansun dengan heran. Ekspresi berpikir terlintas di wajahnya. Tak lama kemudian dia menyaringnya, menggenggam tangannya dan berkata, Yang Mulia, benar-benar berbudi luhur. Saya mengagumi Anda. Saat itu juga dia mengerti mengapa Lansun ragu-ragu untuk mengeluarkan jamur giok darahnya, bukan karena Lansun enggan. Dia adalah putri kaisar bulan terang, bahkan jika ramuan obat itu berharga, apa yang membuatnya enggan? Dia mungkin tidak ingin memberikan kesempatan itu kepada orang lain. Itulah sebabnya dia berulang kali memastikan dengan orang lain. Tetapi pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain maju. Ketika dia memberikan saran itu, dia mungkin tidak menyangka bahwa yang dibutuhkan Yang Ke adalah sesuatu yang sebenarnya dia miliki. Tapi semua orang yang hadir juga tidak bodoh. Setelah mendengar kata-kata Yang Ke, mereka hanya perlu berpikir sejenak untuk memahami situasinya. Untuk sesaat mereka tidak bisa menahan rasa kagum, melirik Lansun dengan penuh kekaguman. Pipi Lansun sedikit memerah, membuatnya tampak semakin menakjubkan. Bagaimana kalau begini? Saya bisa mengeluarkan jamur giok darah, tetapi pil misteri tertinggi yang telah disepakati sebelumnya, saya tidak menginginkannya lagi. Kata Lansun sambil merutkan bibir merahnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Zhuoyan adalah orang pertama yang keberatan. Diam! Lansun merutkan kening dan memarahinya. Itu milik saya sendiri, saya berhak untuk membuangnya. Zhuoyan membuka mulutnya tetapi tidak berani berbicara. Wajahnya pucat pasi karena frustasi. Yang Mulia, Anda keliru. Xiaosheng tersenyum tipis dan berkata, karena sudah disepakati sebelumnya, apa yang memang hak Anda seharusnya tetap menjadi hak Anda. Jika Anda bersikeras untuk tidak mengambilnya, bukankah itu akan membuat semua orang yang menerima ramuan itu berhutang budi kepada Anda? Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah ramuan yang mereka terima awalnya milik mereka. Ini adalah tindakan yang merugikan, dan saya, Xia, tidak akan melakukannya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.